Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Istaghfir lahum." Engkau memintakan ampun untuk mereka, para munafikin ini, agar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw la tastaghfir lahum. Atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah. Seandainya pun engkau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, fala yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Kebiasaan orang-orang Arab ketika menunjukkan sesuatu yang banyak, mereka mengucapkan 70 marrah. 70 kali. Yani sebanyak apapun kau mintakan ampun untuk mereka, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Bahayanya penyakit ini. Di ayat yang lain, di surah Al-Munafiqun, sawa'un 'alaihim astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang fasik, yakni orang munafik. Baik, barakallahu fiik. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memintakan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia dan putranya sebagai seorang yang saleh. Sebagai seorang yang saleh. Menghargai sang anak karena sang anak meminta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong dihadiri ayahku, dia meninggal dunia dan doakanlah beliau." Sang anak paham tentang kondisi ayah. Bahkan ketika terjadi peperangan dan mengatakan sesuatu yang sangat jelek tentang Rasulullah dan para sahabat, sang anak mencegat sang ayah untuk masuk kota Madinah sambil menghunus pedang, menghalangi sang ayah untuk masuk ke dalam kota Madinah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Tapi sedemikian rupa, barakallahu fiik, anak dan ayah sangatlah berbeda. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadirinya dan memakaikan untuknya baju beliau alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba melakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang anak. Menghormati sang anak sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang munafik yang mati di atas kemunafikan. Karena mereka adalah orang-orang kufar pada hakikatnya. Baik. Fala yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Kenapa tidak diampuni? Ya karena mereka kafir. Kafir kepada Allah dan Rasul. Jadi memintakan ampun untuk mereka atau tidak sama saja. Ya, ini bahwa Allah tetap tidak akan mengampuni sebanyak apapun istighfar yang dilakukan oleh orang-orang untuknya. Ini permintaan ampun untuk seorang munafik. Wala haula wala quwata illa billah. Ini bahayanya. Dan orang-orang munafikin bukanlah sahabat Rasulullah. Baik. Walaupun setiap hari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat Rasulullah adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minun bih, siapapun atau siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
lihat atau tidak, yang jelas bertemu. Karena ada di antara para sahabat yang tidak melihat Rasulullah karena buta, tapi bertemu, berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat, walaupun melihat dari kejauhan. Orang di zaman Rasulullah melihat Rasulullah dari kejauhan, itu sudah dicap sahabat. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mati di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ini dikatakan sahabat. Maka orang-orang munafik bukanlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dicap mereka sebagai sahabat. Karena sahabat memiliki keistimewaan yang tidak akan pernah dicapai dan didapati oleh siapapun setelah generasi sahabat. Barakallahu. Kemudian Allah mengatakan farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Kembali ke kondisi perang Tabuk. Baik, kondisi perang Tabuk. Perang Tabuk dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin di musim panas yang sangat dan di masa-masa matangnya buah-buahan, khususnya korma. Sehingga orang yang berpenyakitan di dalam hatinya, nasallallahu salamat wal afiyah, enggan untuk keluar berperang, tidak mau lelah, tidak mau panas, tidak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasul. Orang-orang munafik ini yang tidak ikut perang padahal dimobilisasi oleh Rasulullah. Semua orang diajak untuk berperang pada saat itu, kecuali orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Orang-orang munafik ini banyak alasannya. Intinya mereka tidak ikut perang. Mereka sangat gembira tidak ikut perang. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Mereka tetap tinggal di kota Madinah. Barakallahu fikum. Senang dia tidak ikut berperang. Beda tentunya dengan orang-orang yang memiliki udzur untuk tidak berperang padahal mereka pengen untuk berperang. Ini walaupun tidak ikut perang, pahalanya tetap Allah berikan untuknya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati la rijal. Inna bil madinati rijalan ma salaktum maslakan wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Qalu wa hum bil Madinah, qala wa hum bil Madinah habasahumul udhr. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada di dalam kota Madinah orang-orang, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan atau menyeberangi lembah kecuali mereka bersama dengan kalian dalam pahala. Dalam keadaan mereka di Madinah, ya Rasulullah, mereka dapat pahala. Kata Rasulullah SAW, iya, mereka dalam kota Madinah. Mereka terhalangi oleh udzur untuk ikut berperang. Ini perbedaan niat. Pengen untuk melakukannya, cuma terhalangi. Tidak ada kendaraan atau sesuatu yang lain yang menjadikan dia tidak ikut perang. Atau kurang sehat, atau sakit memang, atau cacat. Sehingganya dia tidak ikut perang. Pahala tetap untuk. Beda dengan yang memang tidak mau ikut berperang seperti orang-orang munafik ini. Senang kalau tidak ikut berperang. Hanya sekedar menyampaikan, ya Rasulullah kami begini-begini, banyak alasan. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka tidak senang. Karihu. Mereka tidak senang, mereka benci untuk jihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Bukan cuma mereka sendiri tidak mau, tapi mengajak orang-orang untuk juga tidak mau berperang.
Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Mereka saling menyemangati untuk tidak ikut perang. Sambil memberi alasan la tanfiru fil har. Sudahlah, kita tidak usah ikut berperang di musim panas ini. Lelah, capek. Kepanasan kita. Mendingan kita bernaung di bawah pohon sambil menunggu ranumnya buah-buahan. Barakallahu fiik. Siap untuk dipetik. La tanfiru fil har. Qul, katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka. Qul naru jahannam asyaddu harra. Sesungguhnya neraka jahanam itu lebih panas lagi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi, api kalian yang ada di dunia ini, juz'um min sab'ina, satu bagian dari 70 bagian api neraka. Satu bagian dari 70 bagian api neraka. Dan itu pun sudah dicelup ke dalam lautan sebanyak 2 kali. Api yang kalian pakai di dunia ini, yang para sahabat mengatakan, ya Rasulullah innaha lakafiyah. Sesungguhnya api yang ada di dunia ini sudah cukup kalau sekedar untuk menyiksa. Baik. Kalau sekedar untuk menyiksa, api di dunia ini sudah cukup. Subhanallah. Ini satu bagian dari 70 bagian api neraka. Itu pun 2 kali dicelup atau disiram dengan lautan. Sehingga bisa kita untuk memanfaatkannya di dunia ini. Barakallahu fiik. Subhanallah. Di riwayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyalakan neraka 1000 tahun. Barakallahu fiikum. 1000 tahun memerah, berubah menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, berubah menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga berubah menjadi hitam legam. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang dikatakan qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa sungguhnya neraka jahanam itu lebih panas lagi. Kalian melarikan diri dari hawa panas menuju panas yang lebih besar. Jadi panasnya api neraka. Kalian tidak mau berpanas-panasan dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian lari dari panas ini menuju panas yang lebih mengerikan. Panasnya api neraka. Katakan kepada mereka wahai Rasul bahwa neraka jahanam itu lebih panas lagi. Barakallahu fiikum. Kata Rasul, kata para sahabat, innaha lakafiyah ya Rasulullah. Api di dunia ini saja sudah cukup untuk menyiksa. Orang akan terbakar, orang akan hangus, orang akan jadi debu. Ini tandanya dibakar dengan api dunia ini. Barakallahu fiikum. Apalagi di hari akhirat kelak. Cuman di hari akhirat kelak orang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih barakallahu fikum ketimbang dia di dunia. Sama saja apakah dia di sorga atau dia di neraka. Allah menjadikan penghuni neraka bertubuh besar dan kemampuan kekuatan yang dengannya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia tidak bisa mati dan juga tidak bisa hidup nyaman. Barakallahu. Mereka akan lebih merasakan yang namanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Tidak dimatikan mereka sehingga selesai sudah urusan dan juga mereka tidak dikurangi azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni neraka dan mereka tidak akan mati.
Walaupun kondisi mereka bagaimana, tidak akan mati. Barakallahu fiik. Walaupun sudah menjadi arang, tetap tidak akan bisa mati. Demikian juga penghuni surga, Allah memberikan kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sangat menikmati barakallahu fiik kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surganya. Allahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Katakan kepada mereka, wahai Rasul, bahwa sungguh api neraka itu lebih keras, lebih panas keadaannya law kanu yafqahun, seandainya mereka paham, seandainya saja mereka mengerti bahwa apa yang mereka lari daripadanya di dunia ini, ini panasnya terik matahari dalam perjalanan perang, tidak ada apa-apanya ketimbang panasnya api neraka. Barakallahu fiik. Bagi orang-orang yang beriman, bersabar sesaat untuk mendapatkan surga dan kenikmatannya itu lebih bagus. Barakallahu fiik. Sesaat barakallahu fiik. Umur kita bukan panjang. Umur kita bukan panjang. Ya kurang lebih seumur dengan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. 63. Ya lebih dan kurangnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada yang lebih dari 63, ada yang kurang dari itu. Karena Rasulullah mengatakan memang antara 60 dan 70. Amaru ummati baina 60 ila 70. Wa qalilun man jawaza dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit antara mereka yang melampaui. Alhasil barakallahu fikum, umur pendek tapi keutamaan yang Allah berikan untuk kita sangatlah banyak. Kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, dua ayat ini pengingat untuk kita tentang orang-orang munafikin. Betapapun dimintakan untuknya ampunan, tetap Allah tidak akan mengampuninya karena mereka kafir. Kemudian ketika mereka tidak ikut perang, alasannya ya panas. Bukan mereka saja yang tidak mau berperang, tapi mengajak orang lain untuk tidak berperang. Maka sampaikan kepada mereka bahwa neraka jahanam lebih panas keadaan. Adanya mereka paham. Allah kita tutup dengan paratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.